Pemirsa, gagasan pembentukan Presidential Club oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari sejumlah elit partai politik karena dinilai bisa menyatukan para presiden Indonesia. Lalu apa sebenarnya motif di balik ide klub presiden tersebut? Inilah Top Review. Di saat sejumlah elit politik tanah air disibukkan pilihan koalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau memilih oposisi alias berada di luar pemerintahan, publik dihebohkan dengan ide presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club atau klub presiden. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut klub presiden yang diinginkan Prabowo adalah kelompok yang berisi mantan presiden yang akan menjadi ruang pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para presiden sebelumnya, yakni Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan tentu saja Presiden saat ini Joko Widodo. Beliau ingin berdialog, berdiskusi dengan presiden-presiden sebelumnya sebagai upaya untuk melanjutkan semua agenda-agenda pembangunan, terutama agenda-agenda yang baik pada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya. Oleh sebab itu Pak Prabowo perlu berdiskusi dengan Pak Jokowi terus-menerus. Pun demikian perlu berdiskusi dengan Pak SBY, perlu berdiskusi dengan Ibu Megawati. Kenapa? Karena beliau-beliau ini yang saat ini masih bersama dengan kita semuanya. Oleh sebab itulah semangat keberlanjutan yang dibawa oleh Pak Prabowo ini itu perlu mendengar dari beliau-beliau yang pernah memimpin Indonesia. Gagasan Prabowo Subianto membentuk sebuah kelompok yang berisi para mantan presiden mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Jokowi bahkan mengusulkan agar forum pertemuan antar presiden Indonesia ini dapat digelar secara rutin 2 hari sekali. Rencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden. Ya bagus. Minta pendapat Pak. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta untuk penyusunan kabinet. Tidak hanya Jokowi, ide Prabowo juga diapresiasi oleh Partai Demokrat. Partai besutan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat menilai Presidential Club dapat menjadi ruang bagi mantan presiden untuk memberikan masukan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Beliau kemudian membuka ruang kepada para presiden-presiden pendahulu beliau untuk bisa ikut memberikan masukan-masukan sebelum beliau mengambil keputusan. Memang keputusan tetap di beliau, tapi lagi-lagi dengan membuka ruang ini, ya, ini ada konvensi, ada suatu praktek politik kenegarawanan yang sebenarnya bisa menjadi milestone besar bagi perjalanan bangsa kita jika benar-benar bisa diwujudkan. Karena itu kami mendukung penuh dan menyambut baik apa yang menjadi ide dari Pak Prabowo ini. Apalagi kalau kita masih ingat setahun yang lalu mimpi Pak SBY itu serupa dan sejalan dengan apa yang menjadi ide Pak Prabowo hari ini. Pengamat politik Hanta Yuda menilai ide Prabowo membentuk forum presiden selain sebagai wadah untuk berdiskusi mengenai persoalan kebangsaan. Forum ini juga dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas lembaga kepresidenan demi menjaga stabilitas politik selama pemerintahan Prabowo Gibran. Presidential Club ini itu jauh lebih tinggi dari itu fungsinya secara politik. Dalam istilah saya tadi 3, kontinuitas, stabilitas, dan integritas. Kalau itu bisa terbentuk, dia akan menjaga integritas, kredibilitas lembaga presidenan. Karena para mantan presiden berkumpul di sana. Nah, dia bisa di atas itu, tidak tumbang tindih dalam konteks ini. Kemudian dia bisa menjadi stabilitas politik karena orang-orang kuat yang kebetulan memegang kendali partai,
veto player partai politik, figur sentral partai politik, orang-orang ini juga partai-partai besarnya. Ditambah kontinuitas, itu kan penting keberlanjutan dari pelaksanaannya. Sementara itu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menegaskan motif di balik Presidential Club adalah skenario Prabowo Subianto untuk mencairkan hubungan komunikasi antar mantan presiden, alias misi khusus Prabowo untuk mendamaikan hubungan kurang baik antar presiden terdahulu. Jarak antara Pak SBY dengan Ibu Mega, ada jarak antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega sekarang, tetapi tidak ada jarak antara Pak Prabowo dengan ketiganya. Nah, pertanyaannya apa yang bisa dicarikan solusi untuk mempertemukan para mantan presiden ini? Nah, ini yang perlu dicari. Kita tidak perlu memaksakan. Ganjaran itu harus dihilangkan kalau memang belum ada komitmen dari salah satunya untuk menyelesaikan persoalan yang belum tuntas itu. Tetapi saya lebih tertarik untuk melihat relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo setelah. Belum hilang di ingatan publik, ada hubungan yang kurang baik antar mantan presiden, yakni Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menjadi perang dingin dalam sejumlah pertemuan sebagai dampak dari Pilpres 2004 silam. Dan yang hingga kini masih panas adalah adanya hubungan kurang harmonis antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri terkait dengan Pilpres 2024 lalu. Prabowo sepertinya ingin mengambil sebagai posisi juru damai, penengah. Beliau ini, Pak Prabowo ini ingin memanfaatkan posisinya yang cukup dekat, tidak memiliki garis konflik, istilah saya. Nah, ketika Pak Prabowo, dia memanfaatkan kedekatan dengan Ibu Mega, kedekatan dengan Pak Jokowi, kedekatan dengan Pak SBY, itu kalau bisa realisasi, Pak Prabowo akan mendapatkan kredit poin yang sangat besar. Bagaimana mendamaikan tanda petik Ibu Mega dan Pak Jokowi, Ibu Mega dan Pak SBY belum tuntas, meskipun sulit sekali. Nah, tampaknya Pak Prabowo mengambil manfaat itu. Yang kedua, ada 3, Pak Prabowo nampaknya ingin menghindari matahari yang 1 atau 2 yang berkibar nanti. Sekarang kan kita tahu ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang kuat. Nah, tidak mau terbangun kekuatan bipolar. Tidak ada salahnya jika komunikasi antar mantan presiden dengan presiden yang tengah berkuasa bisa terjalin dengan baik, dengan harapan bisa berkontribusi nyata untuk keberlanjutan program dan menjaga stabilitas politik. Namun menjadi persoalan jika forum ini dibentuk sebagai lembaga formal yang justru akan tumpang tindih dengan lembaga lain seperti Dewan Pertimbangan dan Penasehat Presiden atau One Team Press. Ya, klub presiden lebih baik menjadi forum informal guna tujuan menjaga silaturahmi antar mantan presiden, meski bisa juga sebagai wadah diskusi untuk membahas masalah kenegaraan dan kebangsaan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.